Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat Miftah, jumpa lagi dengan saya Miftah di channel Miftah Rahman. Sobat Miftah, pada video kali ini saya mau mempraktekkan atau memperlihatkan ke teman-teman sekalian, ya, ke Sobat Miftah yang ada di rumah, yaitu bagaimana cara saya menguras kolam pelatih saya. Jadi hari ini saya niatnya tuh mau menguras satu kolam, karena kolamnya itu mau saya siapkan untuk tempat pembesaran burayak ikan swordtail kohaku. Itu dia burayaknya ini masih nyatu sama indukannya karena indukannya dalam keramba. Cuma biar lebih maksimal burayaknya itu kita akan pindahkan ke kolam tersendiri. Ya pokoknya intinya supaya burayaknya itu dia bisa tumbuh dengan optimal, dan juga kalau misalnya kita mau manen itu akan mempermudah kita ya untuk memanennya karena ukurannya itu cenderung sama. Nah, kolam mana yang mau saya kuras, saya akan tunjukin ke teman-teman nih. Jadi kolam ini yang mau saya kuras, kolam ini kurang lebih ya sudah lebih dari berapa bulan ya, udah lama lah ya, sekitar 6 bulanan lah nggak pernah dikuras ya, walaupun ketambahan air hujan terus ya, dan air hujannya kan kebuang ya karena ini kita ada water levelnya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sering nanya, loh kok itu mas itu apa nggak luber, nah ini nggak luber karena ini ada pembuangannya di sini, dan kita tutup dengan jaring supaya burayaknya nggak kena. Nah ini udah lama banget nggak saya kuras, saya mau kuras ini, dan ini nanti niatnya mau saya siapin buat kolam burayak ikan swordtail kohaku. Nah kalau kolam ini yang sampingnya ini sebenarnya nggak kosong, ini ada burayaknya, dan burayaknya ini adalah burayak swordtail pineapple ya, indukannya di sini. Jadi untuk swordtail pineapple ada di sini ya, burayaknya ada di sini, dan juga saya tebar juga di sini ya supaya di sini nggak terlalu padat ya, supaya di sini nggak terlalu padat. Saya tebar juga di sebelah sini, dan tidak lupa ya, di luarannya kita kasih starter Damnia Magna sebagai pakan alami untuk si burayak ya, karena burayak untuk ukuran tertentu dia sudah bisa memakan anakan Damnia Magna ya, walaupun indukannya belum bisa, tapi anakannya udah bisa dimakan. Nah kalau ini niatnya mau saya isi dengan burayak swordtail kohaku. Di sini ada burayaknya, nah nanti yang dari sini saya pindahin ke sini ya, supaya biar lebih banyak lagi produksinya dan semakin banyak yang kita pindahin sini. Dan di depan juga, di kolam yang depan juga kita ngebreed kohaku juga, dan nanti bisa burayaknya kita pindah juga ke sini. Jadi Sobat Miftah, cara yang pertama yaitu kita angkat dulu seperti tumbuhan apu-apu, kemudian tudung saji itu kita angkat dulu, bersihkan dulu ya, baru nanti langsung kita kuras. Ini mau saya angkat dulu ya untuk apu-apunya sama tudung sajinya. Oke Sobat Miftah, jadi tudung sajinya udah saya angkat, terus apu-apunya juga udah saya buang. Nah sekarang langkah yang selanjutnya yang harus kita siapin adalah dengan memasang jaring di tempat pembuangan air ya. Ini saya akan kasih lihat ke Sobat Miftah ya. Jadi pipa ini ya, pipa ini adalah pipa untuk pembuangan dari kolam yang tadi itu. Nah di sini nanti kita akan pasang jaring ya Sobat Miftah. Kita udah ada tuh jaring itu ya, jaring yang hijau itu nanti akan saya pasang di sini dan akan saya tindih-tindihin pakai batu ya. Nah ini langsung aja saya mau pasang dulu jaringnya. Oke. Nah Sobat Miftah, jadi ini udah kita pasang jaringnya ya, kita bisa kasih lihat ini dari dekat. Jadi nanti ikannya itu langsung aja kita buang ke pembuangan, dan ini akan tertampung di sini dan tinggal kita serokin dari sini ya. Jadi seperti itu Sobat Miftah ya, dan di sana juga kita mipil kita serokin, tapi semisal ada yang kebuang itu oke, nggak jadi masalah. Kebuang juga nggak jadi masalah ke pembuangan, tapi nanti akan masuk ke sini dan tinggal kita tangkap di sini. Jadi seperti itu. Nah sekarang kita kembali. Oh iya, kita juga nyiapin wadah buat kita taruh ikannya. Nah
Ini kita buang dulu nih soalnya airnya air hujan. Oke. Kita ambil air dari sini aja. Nah, jadi kita nanti akan mipil juga, nyerokin. Nanti sambil masukin sini. Dan semisal ada ikan yang terbuang ke pembuangan, nggak jadi masalah karena nanti akan bisa kita tangkap juga nanti di jaring yang tadi. Nah, sekarang ini bisa langsung aja kita goyang-goyang kayak gini dan plung. Nah, langsung mengalir ke pembuangan. Nggak percaya? Kita lihat aja yuk. Nah, sobat kita. Jadi seperti ini ya. Ya langsung ke pembuangan dan nggak jadi masalah ikannya kalau misalnya masuk ke sini. Kalau arus seperti ini dia masih batas ikan itu kuat ya, nggak sampai mati. Karena arus seperti ini ya mirip-mirip arus sungai gitu loh. Ya, jadi nggak masalah. Nah, sekarang kita juga mipil, kita seserin pakai seser kayak gini. Aduh. Ya. Kita juga mipil, kita seserin kayak gini. Ntar kita tampung di sini. Gitu. Jadi walaupun kita sendirian nih sobat kita tetap bisa buat nguras. Ya walaupun gak ada yang bantu. Gitu. Waktu dulu ya cara saya sebelumnya ini saya tangkapin dulu nih pakai jaring. Tapi ternyata kayak gitu nggak efektif dan menghabiskan waktu cukup lama. Nah, pas kita sudah nemu cara kayak gini nih, ya udah cepet ya, cepet banget malah. Nah, ini saya mau serokin dan masukin ke situ ya. Nanti kalau ini airnya udah kebuang, saya akan rekam lagi videonya. Oke? Jangan kemana-mana. Oke Sobat Miftah, jadi kita sudah sampai tahapan ini. Jadi setelah pipanya kita buka, kalau Sobat Miftah mau tahu, ini kayak gini ya lubangnya tuh. Jadi ini nggak pakai klem atau nggak pakai diikat ya. Jadi ini cuma kayak gini aja, ya tanpa ada lem-leman, cuma disobek, kemudian langsung ditekan aja pakai ini, kayak gitu loh. Ya, dan ini rapet ya soalnya nggak merembes. Nah, ini udah kita kuras dan ikannya tuh langsung ngalir ke sana. Ini juga sebagian saya udah nyeser. Jadi perlu teman-teman ketahui kalau kolam ini tuh ikannya udah kita tangkap beberapa kali ya. Dengan entah itu saya serok, entah saya pakai jaring. Jadi yang kita kuras ini yang ada di sini tuh cuma sisa-sisanya aja. Ya. Jadi memang saya sudah nggak terlalu, ibaratnya kalau misalnya ada yang mati atau bagaimana itu gak jadi masalah karena memang ini tinggal sisaan aja. Nah, sekarang kita tengok di belakang apakah ikannya lepas. Tuh ya, Sobat Miftah bisa lihat di sini. Nah, ini dia ikan-ikannya tuh kan, ada banyak ya. Tuh ya. Jadi sekarang ini tinggal kita angkat aja. Ya, kita tinggal angkat aja. Sebentar ya, saya mau angkat ini. Ya Sobat Miftah, jadi ini ikan yang tadi saya ambil dari jaring ini. Ya, ini lumpur-lumpurnya. Kita tambahin air sedikit supaya nanti mudah kita ambil ikan-ikannya. Nanti kan kotorannya dia ngendap sendiri ya. Langsung kita pindahin nanti, baik itu burayaknya maupun ikan yang besar. Nah, ini kolam ini tinggal nanti kita istilahnya kita bersihkan dulu itu kotoran-kotorannya. Tapi perlu teman-teman ketahui, dalam membersihkan kolam itu jangan sampai benar-benar bersih dalam artian ya kita ingin seperti baru. Kenapa? Kalau misalnya kita kita cuci ini benar-benar bersih, nanti
akan membutuhkan waktu yang cukup lama sampai kolam itu bisa digunakan kembali. Karena kalau terlalu bersih atau nggak ada sisa-sisa amis sama sekali, air itu akan lebih lama membutuhkan waktunya untuk sampai dia aman untuk ikan. Sebagai contoh misalnya sebelumnya ya, saya waktu pertama kali pasang kolam terpal ini kan saya isi air, kemudian belum lama langsung saya isi ikan, ternyata ikannya banyak yang mati. Ya kenapa? Karena ya airnya belum cocok untuk ikan. Tapi kalau misalnya kita udah waktunya udah cukup lama gitu ya, udah sampai airnya itu bau amis, nah itu baru ikannya itu baru sudah bisa adaptasi dan ikannya cenderung lebih sehat. Nah makanya kalau misalnya kita nguras kolam seperti ini, jangan sampai dicuci benar-benar bersih, apalagi sampai ya menggunakan sabun kemudian benar-benar sampai kering gitu ya. Ini kalau saya pribadi seperti itu. Kalau saya cenderung ya cukup lumut-lumutnya aja dibuangin, kotoran-kotorannya dibuangin ya, langsung kita isi air kembali. Kalau saya seperti itu ya, nggak sampai saya benar-benar keringin apalagi nunggu 1 hari, enggak ya. Kalau saya nggak kayak gitu. Oke Sobat Miftah, jadi ini udah kita bersihkan, bisa Sobat Miftah lihat ya, lumayan bersih. Dan ini saya nggak menggunakan sikat atau saya nggak menggunakan sabun. Kenapa? Kalau misalnya kita sikat itu akan merusak terpal ya. Kadang ada orang habis nguras kemudian kolamnya jadi bocor. Sebetulnya itu kesalahan dia sendiri karena dia menyikat kolamnya, menyikat terpalnya. Terpal ini dia kalau kita nggak sikat itu dia cukup awet Sobat Miftah. Tapi kalau kita sikat ya, dia itu akan pori-porinya akan melebar dan nanti akan merembes air. Makanya jangan disikat ya untuk kolam terpal seperti ini. Nggak jadi masalah kok, walaupun bau-bau amis, justru yang bikin ikan itu bisa cepat beradaptasi ya karena masih ada sisa-sisa bau amis seperti itu. Nah ini kan pipa bekasnya, kita cuci dulu. Ntar kalau udah ada waktu mancing lele. Oke, lele di mana? Sungai. Sungai. Siap. Nah kalau udah kayak gini tinggal dipasang aja ini. Bismillah. Tekan dikit. Oke, sudah selesai ya, tinggal kita tunggu sampai penuh. Oh iya, selangnya masih di luar. Oke, dan kita nih pakai air PDAM ya, air PDAM. Jadi gitu aja Sobat Miftah untuk video kita kali ini. Jadi nanti ikan yang di sini untuk yang ukurannya besar atau nanggung, saya akan pindahkan ke kolam pelati yang ukurannya nanggung. Sedangkan yang masih burayak, saya akan pindahkan ke kolam-kolam burayak. Jadi gitu aja Sobat Miftah untuk video kita kali ini. Ya, saya udah nyontoin ke Sobat Miftah bagaimana cara saya menguras kolam ini. Bisa dibilang cepat dan hanya membutuhkan 1 orang saja. Walaupun kalau 2 orang tentunya lebih maksimal. Soalnya kalau 2 orang itu nanti ada yang jagain di pembuangan itu supaya langsung dipindahin. Karena tadi saya sendiri, jadinya ya kita biarin aja sampai airnya benar-benar sudah surut, baru tadi saya angkat ikan yang ada di jaring itu. Jadi gitu aja Sobat Miftah untuk video kita kali ini. Makasih banyak telah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur teman-teman yang ada di rumah. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.